Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perempuan yang meminta dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya. Dan jangan lupa untuk besarkan volume Anda. Selamat menyaksikan. Sahabat channel Syiar Islam, berhubungan dengan beredarnya video seorang wanita yang menginginkan tinggal di neraka, maka kisah nyata ini sangat relevan untuk diingatkan kembali untuk kita sebagai mukmin atau muslim, dan sebagai iktibar bagi kita semua agar kita berhati-hati dalam setiap ucapan kita. Suatu hari, seorang gadis yang terpengaruh dengan cara hidup masyarakat barat menaiki sebuah bis mini yang menuju ke tujuan di wilayah Iskandariyah, Egypt, Mesir. Malangnya, walaupun tinggal di bumi yang terkenal dengan tradisi keislaman, pakaian gadis tersebut sangat menyolok mata. Bajunya agak tipis dan seksi, hampir terlihat segala yang patut disembunyikan bagi seorang perempuan dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Usianya sekitar 20 tahunan. Di dalam bis itu ada seorang tua yang dipenuhi uban dan menegurnya. Beliau berkata, "Wahai pemudi, alangkah baiknya jika kamu berpakaian yang baik, yang sesuai dengan ketimuran dan adat serta agama Islam yang kamu miliki. Itu lebih baik daripada kamu berpakaian begini, yang pastinya menjadi mangsa pandangan liar kaum lelaki." Nasihat orang tua itu. Namun nasihat itu dijawabnya dengan jawaban mengejek. Dan perempuan itu berkata, "Siapakah kamu, hai orang tua? Apakah di tangan kamu ada kunci surga? Atau adakah kamu memiliki sejenis kuasa yang menentukan aku bakal berada di surga atau neraka?" Berkata wanita tersebut. Setelah menghamburkan kata-kata yang sangat mengiris perasaan orang tua itu, gadis itu tertawa mengejek panjang. Tidak cukup dengan itu, si gadis lantas coba memberikan telepon genggamnya kepada orang tua tadi sambil melafazkan kata-kata yang lebih dahsyat. Dan perempuan itu berkata lagi, "Ambil handphoneku ini dan hubungi Allah, serta tolong pesankan sebuah kamar di neraka jahanam untukku." Katanya lagi, lantas ketawa terkekeh-kekeh tanpa mengetahui bahwasanya dia sedang mengejek hukum Allah dengan biadab. Orang tua tersebut sangat terkejut mendengar jawaban dari si gadis manis itu. Sayang, wajahnya yang ayu tidak sama dengan perilaku yang buruk. Penumpang-penumpang yang lain turut terdiam. Ada yang menggelengkan kepala kebingungan. Semua yang di dalam bis tidak menghiraukan gadis yang masih muda, yang tidak menghormati hukum itu. Dan mereka tidak mau menasihatinya karena khawatir dia akan menghina agama lebih parah lagi. 10 menit kemudian, bis pun tiba di perhentian. Gadis seksi bermulut lancang tersebut didapati tertidur di muka pintu bis. Pemandu bis termasuk para penumpang yang lain membangunkannya, tapi gadis tersebut tidak sadarkan diri. Tiba orang tua tadi memeriksa nadi si gadis. Sedetik kemudian dia menggelengkan kepalanya. Gadis itu telah kembali menemui Rabbnya dalam keadaan yang tidak disangka. Para penumpang menjadi cemas dengan berita yang menggemparkan itu.
Dalam suasana kalang kabut, tiba-tiba tubuh gadis itu terjatuh ke pinggir jalan. Orang-orang segera berbuat untuk menyelamatkan jenazah tersebut. Tapi sekali lagi mereka terkejut. Sesuatu yang aneh menimpa jenazah yang terbujur kaku di jalan raya. Mayatnya menjadi hitam, seolah-olah dibakar api. 2-3 orang yang mencoba mengangkat mayat tersebut juga keheranan karena tangan mereka terasa panas dan hampir terbakar begitu menyentuh tubuh si mayat. Akhirnya mereka memanggil pihak keamanan untuk mengurusi mayat itu. Apakah keinginannya memesan sebuah kamar di neraka dikabulkan Allah? Na'udzubillah min zalik. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sahabat channel Syiar Islam, alangkah baiknya jika kisah nyata ini kita jadikan bahan renungan dan pelajaran kita sebagai seorang muslim. Jangan sekali-kali kita mempermainkan hukum Allah maupun sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senda gurau atau dengan mengejek. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.